Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fikri Alif Abdillah dengan NIM 19095110229 dan teman saya Imade Krisna Wiranata dengan NIM 19095110181. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan One Health bagian pendahuluan. Langsung saja, dimulai dari sejarah singkat kesehatan masyarakat. Nah, dalam membicarakan kesehatan masyarakat atau Kesmas, tidak bisa diabaikan peran dari dua tokoh mitologi Yunani, yakni Asklepios dan Hygieia. Asklepios disebut sebagai seorang dokter pertama yang tampan dan pandai, meskipun tidak disebutkan sekolah atau pendidikan apa yang ditempuhnya. Akan tetapi diceritakan lalu dalam perkembangan selanjutnya seolah-olah timbul garis pemisah antara kelompok kedua profesi ini, yakni pelayanan kesehatan secara kuratif. Nah, lalu yang kedua ada periode perkembangan kesehatan masyarakat. Nah, ada periode sebelum ilmu pengetahuan, yaitu manusia berusaha menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan penyakit ditemukan catatan dokumen pembangunan latrin, sumur, dan peraturan. Kesadaran akan kesehatan masyarakat pada abad ke-7 muncul penyakit kolera dan penyakit lepra. Pada abad ke-7 muncul wabah pes. Pada tahun 1759, 70.000 orang penduduk meninggal akibat penyakit menular. Lalu ada periode ilmu pengetahuan. Abad ke-19, masalah kesehatan dianggap kompleks, penyelidikan dan upaya menangani kesehatan masyarakat secara ilmiah. Pada tahun 1832 di Inggris, lalu dibentuk undang-undang mengenai kesehatan penduduk. Awal abad ke-20, pendidikan tenaga kesehatan mulai berkembang. John Hopkins melopori berdirinya universitas. Pada tahun 1808, sekolah kedokteran menyebar. Pada tahun 1855, terbentuk Departemen Kesehatan. Lalu terbentuk Asosiasi Kesehatan Masyarakat di Amerika. Yang ketiga adalah perkembangan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, hubungan antara kesehatan atau penyakit hewan dengan manusia sebenarnya lama diketahui orang, tetapi baru disadari sepenuhnya oleh para ahli setelah Perang Dunia Kedua. Para ahli di World Health Organization atau WHO atau Food Agriculture Organization atau FAO pada tahun 1950 telah membahas persoalan tersebut, terutama persoalan penyakit yang sangat penting dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi seperti rabies, brucellosis, tuberkulosis, Key fever, dan leptospirosis di negara-negara Eropa pada waktu itu. Pada saat itu diberikan batasan atau definisi hubungan antara kesehatan hewan dan manusia, yakni suatu aktivitas lapangan yang dilakukan untuk tujuan pencegahan dan pengembangan kesehatan dengan cara memanfaatkan berbagai kombinasi sumber daya dan ilmu pengetahuan dengan penekanan terhadap kesehatan manusia dan hewan serta hubungan di antara keduanya. Nah, selanjutnya Kaplan tahun 1959 menguraikan definisi veterinary public health sebagai berikut: segala usaha masyarakat yang dipengaruhi oleh ilmu kedokteran hewan yang ditunjuk untuk yang pertama, pencegahan penyakit, yang kedua, perlindungan hidup, yang ketiga, promosi kesehatan dan efisiensi promosi tersebut terhadap manusia. Nah, sejalan dengan sasarannya, Schwabe pada tahun 1969 menerangkan bahwa veterinary public health merupakan suatu istilah yang diberikan untuk sesuatu lapangan yang mempergunakan segala macam keahlian atau veterinary skill dapat menjadi petunjuk untuk memecahkan persoalan masyarakat dalam hal kesehatan dan penyakit. Ruang lingkup kerja dari seorang veterinary public health menjadi luas, antara lain karena mereka yang pertama Baik, perkenalkan saya Imade Krisna Wiranata dengan NIM 19081 akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang perkembangan kesehatan masyarakat veteriner di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kesehatan masyarakat veteriner telah dimulai sejak adanya veterinary hygiene di beberapa kota, yang salah satunya yaitu pada abad ke-20 di kota Surabaya dan kota Jakarta. Selanjutnya, tahun 1911 di kota Semarang dan 1917 di kota Bandung. Untuk awalnya di Indonesia sendiri memiliki standar atau kriteria, yaitu kesehatan susu digunakan standar Merck Codex, kesehatan daging digunakan lembaran negara tahun 1912 nomor 432 dan 435. Yang ketiga yaitu sanitasi kandang digunakan
Flavorings Regulative, dan yang terakhir yaitu kesehatan hewan digunakan pada Undang-Undang Gangguan Hidup Ordinary tahun 1926. Selanjutnya yaitu hubungan kesehatan masyarakat Afrika dengan kesehatan masyarakat veteriner atau yang disebut Kesmafet. Tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1997 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner. Dan yang terakhir yaitu surat keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri pada nomor 279A nomor 143 tahun 1983 dengan peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies. Selanjutnya yaitu fungsi Kesmafet sendiri. Fungsi Kesmafet sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, melindungi konsumen dari bahaya dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu menjamin ketentraman batin masyarakat terhadap kemungkinan adanya penularan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya, yang biasa disebut juga zoonosis. Yang ketiga, melindungi petani atau peternak terhadap penurunan nilai dan mutu bahan makanan asal hewan yang diproduksinya. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami hari. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.